Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast kelas psikologi ya. Teman-teman, kabarnya gimana? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing nih seputar kasus, bukan ngebahas seputar tips atau seputar solusi ya. Tapi pada kesempatan kali ini Mbak Eka akan sharing tentang seputar kasus yang baru aja Mbak Eka tangani. Ini adalah kasus kecemasan sebenarnya. Nah baik, Mbak Eka akan mulai bercerita, teman-teman silakan dilihat. Nah adapun tujuan dari Mbak Eka sharing kasus ini adalah apa? Karena permasalahan ini ternyata selama 2 tahun masa pandemi munculnya sangat banyak teman-teman. Mungkin dulu udah muncul, tapi nggak kelihatan. Nah setelah saat ini anak-anak atau remaja-remaja, anak-anak dewasa awal pada berproses, akhirnya persoalan ini jadi membludak ya, dan mereka sudah dapat dalam 1 minggu ini sekitar 2-3 orang klien dengan kasus yang sama. Nah baik, ini dia, segera kita mulai, jangan kemana-mana, simak sampai selesai, siapa tahu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah oke, baik teman semua, mereka akan menyamarkan identitas anak ini ya, terutama dari nama. Nah teman-teman, klien Mbak Eka ini adalah seorang perempuan, mungkin usianya itu sekitar ya 19-20 tahun lah. Dia baru lulus dari SMA dan pada saat ini sedang duduk di bangku kuliah atau di bangku sekolah teman-teman ya. Nah pada saat datang anak ini sudah ngerasa bahwa Mbak Eka aku mengalami kecemasan deh kayaknya ya, karena memang ini sudah klien lama Mbak Eka ya, dan sejak dia SMA itu permasalahannya banyak. Nah tapi untungnya alhamdulillahnya Mbak Eka bersyukur ya, dia masih bisa melanjutkan hidup, dia masih optimis untuk mencapai cita-citanya. Nah teman-teman, anak ini adalah anak yang ke Jawa itu karena merantau. Jadi aslinya itu dari Sumatera teman-teman ya, dari salah satu daerah di Sumatera. Nah dia sudah di Jawa itu sejak dia SMA. Nah karena apa? Kedua orang tuanya berharap dia mendapatkan pendidikan yang baik pada saat dia pindah ke Jawa. Ya tentu di sini orang tua nggak salah. Karena apa? Setiap orang tua itu berhak untuk menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Nah oke, si anak ini datang ke Mbak Eka, terus dia cerita bahwa akhir-akhir ini dia ngerasa salah ngambil jurusan di kampus. Ya, dia salah ngambil jurusan di kampus dan dia ngerasa bahwa tugas-tugasnya pada nggak kelar, dosen-dosennya killer, jahat ya. Kemudian dia juga ngerasa orang tuanya selalu menekan dia dan selalu marah. Nah, kata-kata yang dia ingat atau kata-kata yang selalu anak ini ingat itu adalah kamu mau jadi apa? Kamu bisa aja nggak berhasil, ya? Kamu bisa bikin malu orang tua di kampung, kerjaanmu nggak beres dan lain sebagainya. Nah, maka anak ini datang ya teman-teman dalam kondisi apa? Gigit-gigit jari, sampai digigit-gigit jari. Terus tuh kakinya nggak berhenti gerak, gitu terus ya. Nah terus setelah kita ajak ngobrol dan memang kita lakukan beberapa pemeriksaan psikologis ya, pemeriksaan psikodiagnostik, pemeriksaan psikologis terhadap kepribadiannya dia, maka muncul dan kelihatan bahwa sebenarnya anak ini mengalami kecemasan ya. Nah dia sangat takut, akhirnya mereka korek-korek nih, mereka ngobrol apa yang kamu alami, apa yang bikin kamu takut dan lain sebagainya, hingga kita pulang lagi ya ke masa lalunya dia. Hal apa aja sih yang bikin si anak ini pada saat ini, jadi si anak ini sekarang umurnya sekitar 19-20 tahun, kok bisa muncul di usia segini padahal sebelum-sebelumnya enggak. Nah ini dia teman-teman yang dijelasin sama dia ke Mbak Eka. Jadi si anak perempuan ini adalah merupakan anak pertama dari 4 bersaudara ya, jadi dia punya 3 orang adik yang lain. Nah sementara orang tuanya itu kepengen bahwa nanti setelah dia disekolahkan ke Jawa nih, dia bisa pulang ke rumah, pulang ke Sumatera lagi, kemudian gantian ngasuh adik-adiknya. Nah, jadi sejak kecil sudah ditanamkan seperti itu ya. Dia bilang sejak SD itu orang tuanya udah bilang, besok kamu sekolahnya ke Jawa ya, besok kamu dan lain sebagainya. Intinya sejak dia kecil, anak ini sudah mendapatkan beban hidup yang cukup berat ya. Mereka sering menyampaikan di konten-konten sebelumnya bahwa salah besar apabila orang tua memiliki anak pertama, terus kok dia bilang kamu sekolah yang tinggi ya, nanti habis itu titip adik-adik jadi tanggung jawabmu. Kemudian mereka bertanya, yang pengen punya anak siapa? Yang pengen
punya banyak anak siapa? Kenapa jadi beban anak pertama? Misalnya kayak gitu ya. Nah, cuman ini nggak semua orang bisa memahami, tapi mereka memaklumi. Nah, oke teman-teman, itu yang pertama ya, ditanamkan terus bahwa dia ini harus menjadi tulang punggung keluarga setelah besok disekolahkan ke Jawa. Namanya anak kecil, berbakti sama orang tua, oke-oke aja. Nah, kemudian yang kedua, sejak kecil orang tuanya memperlakukan dia dengan sangat berlebihan. Maksudnya gimana? Tidak mengizinkan dia untuk gagal. Dia harus jadi yang terbaik dibanding anak-anak lain di sekitarnya. Nah, tapi harapan dan keinginan orang tuanya itu tidak dibarengi dengan support yang bagus. Misalnya apa? Ternyata pada saat si anak ini punya masalah, pada saat menghadapi masalah di lapangan, bukan dibantu untuk menyelesaikan, tapi malah si anak ini disalah-salahin, teman-teman ya. Kamu yang salah, kamu bikin malu keluarga, bikin ini. Nah, kelihatan banget nih. Pada saat si anak ini cerita, benar-benar kecemasannya muncul dan rasa takutnya muncul ya. Maka itu pada saat itu harus ditenangkan dulu ya. Nah, dari sini menarik banget ya sebenarnya, ternyata apa? Support yang positif dari orang tua di masa lalu itu sangat berdampak besar bagi anak-anak di masa depan. Nah, maka apa? Sejak kecil karena adiknya banyak, orang tuanya fokus ke adik-adiknya, dia mau nggak mau dipaksa survive. Sisi positifnya apa? Anak ini masih bisa bertahan. Anak ini mau bertahan ya, mau kuat di Jogja sejak dia SMA sampai sekarang dia kuliah ya. Nah, cuman pada saat drop atau pada saat ngerasa bahwa aduh, nanti kalau ditanyain orang tua nilaiku jelek gimana, aku nggak bisa ngikutin pelajaran gimana, kecemasannya muncul ya, nggak bisa dikontrol sampai muntah-muntah ya, sampai cemas, sakit mah dan lain sebagainya. Nah, setelah itu dia bercerita bahwa aku nggak tahu Mbak Eka, aku ngerasa tidak punya masa depan. Kasian banget teman-teman ya, sampai dia ngerasa nggak punya masa depan. Padahal menurut Mbak Eka anak ini sangat pintar dan sangat cerdas. Tapi karena apa? Selalu takut dan tidak pernah mendapat dukungan dari orang tua. Nah, maka yang terjadi adalah dia selalu ngerasa bahwa masa depan itu tidak pasti dan tidak cerah. Nah, oke teman-teman semua, sampai di situ aja, titik ya. Nah, maka kita akan bahas ke selanjutnya. Oke, baik. Nah, itu adalah kunjungan kedua dari si anak ini ya, si anak perempuan dengan kasus yang baru atau kasus kecemasan yang dia alami. Nah, maka untuk teman-teman semua dimanapun berada, entah bapak, ibu guru, ataupun orang tua, ataupun kalian sendiri yang mengalami hal ini, mereka sarankan supaya ayo dong lebih bijak dalam menilai orang lain ya. Lebih bijak dan lebih peka dalam mengerti kondisi dan kebutuhan orang lain. Supaya apa? Supaya kadang itu kita pengennya ngasih support teman-teman ya, tapi jatuhnya malah kayak sambil ngejek, sambil merendahkan ya. Nah, maka kalau kita mau kasih support ke orang, kita mau kasih dukungan, kasihnya dukungan yang positif, kata-kata yang bagus, kata-kata yang oke, nggak usah ada kata tapi. Yakinkan aja bahwa mama papa percaya kamu bisa, ayah ibu percaya kamu bisa ya. Nanti kalau butuh apa-apa silahkan sampaikan, nanti ayah ibu dukung. Yakin deh teman-teman, kalau anak-anak digituin dari kecil, dia akan mencoba terus-menerus untuk membuat kesalahan itu nol ya, karena dia akan selalu berusaha gimana caranya buat menyelesaikan ya, buat menyelesaikan gimana ya. Karena apa? Dia tahu bahwa oke, ketika aku berani membuat keputusan, aku berani mencoba, kalau aku salah masih ada dukungan dari orang tua. Nah, tapi sebaliknya, kalau anak yang selalu diancam, selalu disalahkan, gak pernah dapat support positif, percaya deh, malah dia paling rajin dan paling hobi bikin masalah. Ya, itu berdasarkan pengalaman mereka di lapangan. Nah, oke teman-teman semua, semoga cerita pagi ini ya, true story hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua, supaya teman-teman juga bisa mempersiapkan diri, terutama bagi yang memiliki anak-anak masih kecil atau bagi yang berencana ingin punya anak ya, untuk bisa lebih mawas diri, mengatur kata-kata, supaya apa? Jangan sampai kita punya impian besar di masa lalu, kemudian setelah anak-anak ini beranjak dewasa, bukan impian itu bisa tercapai, tapi malah kita menimbulkan masalah di masa depan. Nah, oke teman semua, emang gak gampang ya hidup dan menghidupi kehidupan ini, tapi Mbak Eka yakin kita semua pasti bisa. Belajar dari kisah anak perempuan ini, Mbak Eka pikir banyak hal positif yang bisa kita ambil. Oke, terima kasih sekali teman-teman untuk yang sudah nyimak sampai selesai. Kalau memang bermanfaat atau teman-teman mau sharing di kolom komentar, silakan ditulis. Kalau mau yang lebih private, teman-teman bisa
DM ke Instagram Mbak Eka di Cox Konsultan. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi pada podcast-podcast yang lain ya. Dan Mbak Eka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua. Sampai jumpa lagi pada konten yang lain. Dadah.